Nah, oke. Kali ini saya ingin membuat tutorial video jedak jeduk, cara bikin video jedak jeduk yang teman-teman kalau ngeditnya merasa kayak kaku atau jelek gitu kan. Ya bukan yang maksud ngejelek-jelek ini editan teman-teman gitu. Saya sarankan nonton dulu video ini dari awal sampai akhir supaya paham gitu, biar editannya itu nggak kaku. Ada tekniknya dia, caranya supaya editannya itu nggak kaku. Biasakan jeduk-jeduk itu menggunakan keyframe gitu. Gimana sih bacanya keyframe gitu ya? Oke, tanpa basa-basi langsung aja lah, let's go yuk. Nah, oke, ini udah di bagian pengeditan. Nah, di sini saya sudah buat tadi sebelumnya beat-beat lagunya ini, nada-nadanya. Jadi dan foto ini langsung aja kita mulai ngeditnya ya. Oh iya, jangan lupa teknik cara buat beatnya supaya pas gini. Dia biasanya kalau misalnya lagunya volumenya itu tidak terlalu keras, ini dia kayak bukit-bukit gitu, nampak itu kan garis naik, ini lurus, terus turun naik. Nah, itu biasanya pas beatnya itu, pas naiknya itu. Nah, biasakan di sebelum di sini, pas di bawahnya sini, atau pas di titik tertingginya ini. Coba kita denger ya. Nah, kan pas dia setiap beat lagu itu tekniknya supaya pas lah gitu kan, sesuai beat gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita tambahkan foto dulu. Nah, ini animasi apa dibilang ya? Saya pun nggak tahu bilang animasinya animasi apa gitu. Coba gimana ya? Apa ya nama animasinya? Jedak jeduk barbar lagi. Jedak jeduk barbar. Nah, ini sebelumnya kita kan tadi kayak gini, terus kita zoom sedikit. Kira-kira segini lah, segini. Ya agak banyak juga sih. Nah, terus ini kan masih kosong nih, belum ada apa-apa, masih gambar doang yang biru ini. Ya udah, itu belakangan aja lah, coba kita buat animasi ininya langsung. Banyak kali bacotnya ya kan. Langsung aja kita buat keyframe edit pertama ini. Caranya tekan gambar ini biar dia lengket gitu di awal. Lalu di beat kedua, titik kedua, dan di tengah-tengah. Kita tengah-tengah ini kita zoom ke kecil kan, maksudnya iya gitu, dikecilkan bukan ke belakang gitu loh, salah ngomong tadi, dikecilkan. Terus kan sudah begini dia tuh, ya udah kita apakan, tambahkan grafik tuh di paling ujung. Tekan gambarnya, grafik tuh di paling ujung, terus pakai grafik keluar satu, dan selanjutnya grafik masuk satu. Jadinya kayak gini dia guys. Kalau lah ini ya, kita bedakan nggak pakai grafik sama pakai grafik. Ini nggak pakai ya. Aku kan guys. Nah, gitu dia intinya, kuncinya gitu. Udah, kita ulang. Nah, nggak terlalu kaku, dan ini kita pakai animasi masuk, terus geser ke kanan, guncang satu, dia hampir di paling ujung, dia guncang satu, kita kecilkan ke 0,1, paling kecil pun bisa, habiskan aja. Seperti ada kabur-kabur getaran gitu guys. Nah, itu dia. Nah, terus biar kayak nggak polos kali gitu, kita tambahkan efek guncangan di bagian dasar ya teman-teman, bagian dasar efek guncangan ini dia. Nah, ini kan guncangnya kayak apa gitu, kita kecilkan ke paling yang kecil gitu, yang paling kecil sampai habis gitu, nggak bisa lagi. Nah, bagian sesuaikan ini kita sesuaikan kan,
kecepatannya tuh 100, intensitas itu 15. Biasa kan awal tuh 15. Dan salin ini kita turunkan ke 10 yang keduanya, baru turunkan ke 5, salin lagi turunkan ke 5. Kenapa saya buat begitu? Karena dia gini ya, kayak kan getaran awal cepat, sedang, kecil, hilang, jadinya dia mulus gitu. Nah gitulah tekniknya. Getarannya hampir tidak nampak. Nah terus selanjutnya ini kita salin yang ini 5 ini yang paling kecil, 5 ini. Terus kita salin, pindahkan sedikit ke kanan. Nah yang 10 yang di tengah kita salin juga, pindahkan sini. Yang pertama yang 15 kita pindahkan ke sini. Dia seperti dibalik, guncang pelan, hilang, pelan, berguncang dia begitu. Nah paskan sama keyframe yang ini. Udah nggak bisa paling kecilnya guys, coba deh kita lihat ya. Nah udah bagus dia ya, mendekati Alik Motion. Itulah. Nah, terus kayaknya kalau untuk satu video ini saya buat untuk animasi ini aja lah ya. Video selanjutnya kita selesaikan videonya gitu. Ini tutorial teknik ya, singkat-singkat aja gitu. Nah di bagian yang tadi saya sebutkan cahaya coloring, kayak GG coloring itu cahayanya itu di bagian efek, terus efek video di retro ke bawah, cahaya retro, pilih cahaya retro. Nah jika sudah kita paskan, kita objek, terus terapkan ke semua di sebelah kiri bawah ini, tekan aja. Nah, sudah diterapkan semua, udah jadi biru dia, biru apa nih. Nah kita paskan di tengah, di pertama ini kita paskan, terus masuk ke overlay nih, tambahkan stok video ya, stok video ini kan album kita stok video. Terus gambar hitam polos yang ini, yang tengah ini. Nah terus kita berdirikan gambarnya, kita tutup semuanya sampai pas gini, udah. Terus sini kita kecilkan segini, sebit sampai titik kuning ini. Terus opasitas ini kita turunkan ke 30 atau 30 aja lah. Kalau misalnya ke bawah kali dia lama-lama kelihatan itunya, coloringnya itu, efek coloringnya. Jadi 25 atau 30. Oh iya jangan lupa, lupa saya kan, ininya diatur dulu, sesuaikan efek coloringnya, filternya turunkan, intensitas ini buat 65, tentang yang di bawah ini biarkan aja. Nah tadi lanjut ke overlay tadi, ini kita turun ke 30, terus masuk ke animasi masuk. Gini loh, kan animasi masuk itu untuk yang overlay hitam nih, di awalnya ini dia itu menghilang gitu karena dia masuk kan, kayak masuk menghitam gitu. Nah di sini dia mulai menghitam dan menutupi efek coloring tadi itu, jadinya seperti seolah-olah coloring itulah yang menghilang gitu. Menghilang dia pelan-pelan gitu. Nah itulah simpelnya, jadi seperti ini dia. Nah seperti itu kira-kira. Nah terus kalau animasi selanjutnya kayak jedak-jeduk, kayak ayun ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu. Nah itu terserah kalian, selera kalian gimana. Mending saya sarankan sih yang kayak gini, yang kita buat di sini mana dia? Kita buat di sini keyframe di sini, terus di sini indah. Tadi kan udah
Terus kita buat selanjutnya di sini di titik ini, terus tengahnya ini kita tambah keyframe. Nah ini kita geser ke atas ke kanan. Nah, CapCut ini itu dia kekurangannya lengket-lengket itu, jadi susah diatur. Nah ke atas ke kanan. Nah ini kan kayak banyak kali kan, kayak terlalu gimana sih gerakannya, kaku terus kejauhan gitu, karena dia lengket itu. Cara dia mengurangi ini jarak gambarnya ini gini caranya, kita hapus, kita buat keyframe di sini, yang tengah ini kita hapus, kita buat di tengah lagi, yang ini kita hapus. Nah itu dia mengurangi. Kalian perhatikan tadi kan gambarnya berkurang. Nah ini masih lumayan nih banyak. Kita buat lagi. Semakin jauh kita di sini kita buat, dan gini kita hapus, kita buat lagi di sini kita hapus. Dia semakin banyak dia mengurang ya, berkurang ya gambarnya. Ini seperti udah tidak nampak lagi pergerakan, karena tadi banyak kali kita ambil gitu. Coba kita ulang ya. Nah tadi segini. Terus kita buat di sini keyframe, kita hapus, kita buat, kita hapus. Nah masih ada pergerakan, dia masih mulus karena dia sedikit pergerakannya. Terus kita buat keyframe di sini, kita buat ke atas. Nah agak susah karena CapCut tuh memang kayak gini, dia lengket-lengket. Kita buat ke atas. Nah tadi kan kalau yang tengah ini kan ke atas ke kanan, kalau yang kiri ini kita buat ke atas saja. Terus kita perbesar biar nggak susah. Nah, kita buat keyframe di sini, kita hapus. Nah kita buat, kita hapus. Fungsinya itu tadi ya biar gambarnya itu nggak terlalu jauh jaraknya gitu. Iya jarak ini pergeserannya. Nah, kalau ini kan masih kurang ini kayaknya. Nah kan seperti kaku gitu. Kita harus kayak gimana ya, kita netralkan gambarnya gitu biar mulus. Banyak kali baconnya pun memang, tapi ya harus gini biar ngerti. Nah kita buat seperti itu. Saya nggak minta kalian nyontohkan video, saya pengen kalian tuh ngerti cara ngedit. Jadi kalau udah pandai semua tekniknya, kita tinggal imajinasi kita aja, suka-suka kita mau buat kayak mana. Seru juga kalau udah bisa ngedit. Kayak ngisi waktu luang daripada main game kan kayak nggak ada manfaatnya gitu. Ke kanan. Nah ya kalau yang ini, yang di sebelah kanan ini kita buat ke kanan ya. Paskan ke kanan, jangan ke bawah, jangan ke atas juga. Paskan di tengah-tengah dia ke kanan. Kita buat keyframe sebelah kiri, kita hapus, kita buat, kita hapus lagi. Saya ulangi, fungsinya untuk mengurangi jarak gambar, jarak gambar memantul gitu. Ini masih kaku nih kelihatan ini. Nah kita ulang ya, kita hapus sedikit lagi. Nah ini udah kelihatan udah mulus. Nah caranya biar tambah mulus lagi, kita buat di setiap keyframe 3 ini, keyframe ini kita buat di pinggirnya tuh 2 keyframe, 1, 2, tengahnya kita hapus. Dan selanjutnya juga kayak gitu. Biar apa? Biar pergerakannya itu mulus. Sempit kali ya guys. Dah, coba lah kita lihat ya. Nah, ini kelihatan jelek karena selanjutnya ini nggak ada animasi gitu. Cobalah kita buat selanjutnya kayak gini. Seperti ini contohnya ya. Nah oke, udah saya buat nih contohnya. Coba kita lihat ya. Kurang pas sama bit ya karena HP saya nge-lag ini. Kalau ada diekspor pas dia tuh seperti memantul gitu kan. Dan ini efeknya kan kelihatan kayak terang gitu aja kan, efek coloringnya. Yang ini, yang hitam ini kita salin, overlay hitam ini.
kita salin, kita kecilkan, kita paskan sama yang kuning ini. Nah, terus kita ambil lagi, kita salin, kita pindahkan, kita paskan. Ini kan kecil jaraknya nih, sama seperti yang ini. Yaudah ini aja kita salin, yang kecil ini kita pindahkan kemari. Aduh payah, nggak nampak, gelap dia. Nah, kita pindahkan kemari, kita paskan. Jangan lupa animasi ini kadang berubah dia, jadi kita fullkan. Dan ini kan jaraknya agak lumayan, jadi yang panjang inilah kita salin, kita paskan. Nah, kita cek ulang animasi ini. Nah, ini full, dia full hijau. Yang ini juga, yang ini full. Jangan sampai dia kayak gini. Nah, seperti ini, jangan. Kita fullkan dia. Tidak pas ya sama nadanya karena HP-nya kentang. Ya, ginilah. Cuma nada ini. Yang pastinya ini pas kalau udah diekspor. Nah, intinya cara ngedit gitu. Oh ya, dan ini animasi Ayun untuk intro awal gini. Ini kan diam aja nih fotonya, kayak nggak ada pergerakan gitu. Mending kalian kasih gini, kalian besarkan sedikit aja ya, sedikit. Nah, kelihatan nggak? Sedikit. Kita kasih keyframe di awal, terus kasih keyframe di ujungnya, ujung video foto. Kita geser ke kiri atas, mau ke kiri kanan bawah, mau ke bawah aja. Cara kan ini kan nggak bisa ke bawah gini karena dia lengket ke kanan ke kiri ya, gitu-gitu ya. Tekniknya tuh dia diperkecilkan gini dulu guys, perkecilkan. Nah, terus kita geser ke bawah sedikit. Udah yalah lengket dia. Nah, sudah. Terus kita zoom, kita perbesar, kita paskan sama yang tadi kita perbesar, kita zoom kan sedikit aja tadi kan, segini entah seberapa tadi, segini lah kira-kira kan. Nah, cara normalkannya seperti ini kan, di atasnya ini kayak ini terlalu ke bawah gitu. Nah, terlalu ke bawah itu tadi caranya kita perkurang jaraknya kita kurang. Caranya keyframe itu kita buat di sini, terus yang ini kita hapus, keyframe yang ini kita hapus, kita buat lagi, yang ini kita hapus. Masih kurang juga, kita buat lagi. Kayak masih kurang jauh, masih banyak jaraknya kan, kita buat di sini, lebih banyak kita ambil jaraknya. Gitu tekniknya. Nah, kita hapus. Nah, pergerakannya udah sedikit kan, tidak nampak pun. Nah, terus kita pakai grafik, kita buat mulus saja. Kayak pergerakannya itu sedikit. Jika jelek ya tinggal buat lagi, namanya ngedit kan, tinggal romba-romba. Kalau terjadi kesalahan ya buat lagi, ulang. Maksudnya bukan ulang buat proyek ya, kayak dibenerin gitu. Kelihatan nggak animasinya? Ya kurang lebih gitulah. Atau kita geser ke kiri, ke kanan, bawah, jadinya gini dia. Nah, seperti ini, ke kiri, ke kanan gitu. Kalau yang tadi kan ke atas ke bawah. Nah, kalau ini kan kiri, tergantung kita aja, kayak ya enaknya gimana, cantiknya gimana. Intinya di awal ini kita zoom sedikit, yang di sini kita geser ke sini, ke sini gitu. Kalau kita geser ke sini, jadi gini deh. Itulah contoh aja nih loh, teknik. Ya bacot memang. Aku orangnya nggak simple. Nah, pokoknya intinya gitu ya. Nah, kayak kalian mau nambahkan di sini juga coloringnya, malah keluar. Nah, efek tadi kita panjangkan aja ke kiri gini. Nah, ini kan ada coloring ini. Terus
kita ambil lah overlay tadi yang hitam tadi. Nah, kita salin, kita buat di sini panjang, terus animasinya kita buat di ujung aja di sini, kayak seolah-olah dia muncul gitu loh. Animasi keluar sedikit aja ya, standar lah atau berapa, terserah kalian mana bagusnya gitu. Jadi kalau animasi keluar ini dia seolah-olah hitamnya ini tuh memudar gitu, menghilang dia kalau animasi keluar. Kalau animasi sebaliknya itu dia, dari pudar ya jadi dari yang tiada menjadi ada gitu, tapi dia secara mulus. Seperti ini. Kenapa? Tahu nggak kenapa coloringnya itu, efeknya itu makin lama makin muncul gitu? Ya karena si hitamnya ini makin lama makin hilang. Kalau nggak ada hitamnya ini, kita hapus ya, dia putih semua gitu simpelnya. Oke teman-teman, segitu aja lah video dari saya. Ya namanya saya awal gitu di YouTube kan, pertama buat tutorial, agak ngomongnya agak kaku dan belepotan, nggak masuk akal juga kadang ngomongnya, entah gimana, kayak nggak ngerti gitu kan teman-teman. Ya namanya awal gitu. Yaudah deh ya, jadi yang kalau males ngedit, kepengen ngedit kayak video-video saya, cek aja di ini, di apa, di CapCut, cek akun saya, ID-nya Supan14, namanya Procreate LDR, Procreate aja buat, atau Supan14. Di sini video-video saya bagus-bagus kok, dijamin. Jeduk-jeduknya nggak kaku gitu. Ya cantik-cantik lah. Yang lagi viral juga banyak di sini. Pakai aja silakan. Udah segitu aja lah video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa support terus channel saya, like and subscribe. Support terus lah pokoknya, biar saya semakin semangat gitu untuk ngajari kalian ngedit. Sebenarnya saya bisa, cuman kadang grogi aja gitu, jadi lupa ini itu gitu loh. Udahlah, itu aja. Bye bye.